berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama kembali dalam program Raise in God. Kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan sebuah keyakinan bahwa di dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan kelegaan, kita akan merasakan sukacita, kepuasan dalam jiwa kita. Mengingat kita sudah berjerih lelah sepanjang hari ini, secara fisik kita menjadi letih, tetapi juga secara psikis kita mungkin berbeban berat dan kita membutuhkan kelegaan, jiwa yang segar. Tempat terbaik untuk mengalami adalah dalam hadirat Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus juga sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Percaya dalam hadiratnya ada kelegaan, ada sukacita, ada pertolongan, ada kekuatan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami bersukacita karena di dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita, damai sejahtera yang sejati. Dalam hadirat-Mu kami percaya semua beban berat kami Tuhan mengangkat dan memberi kami kelegaan sehingga kami bisa istirahat dengan tenang malam hari ini. Kami sangat percaya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah kesulitan. Apapun pergumulan yang kami alami saat ini, ketika kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, Engkau akan memberi pertolongan, kekuatan kepada kami semua. Bapa, kami juga ingin memberikan korban syukur kami yang terbaik kepadamu. Engkau layak menerima segala pujian penyembahan kami karena kasih-Mu yang sempurna, karena segala perbuatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan, hati-Mu bersukacita atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Datanglah ya Roh Kudus, penuhi hati kami malam hari ini. Kami menyambut Engkau dengan sukacita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu, di sini kami percaya. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau
firman Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa oh, perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Kami berseru kepadamu, sebab Kau layak diagungkan. Kau layak disembah Yesus Tuhan. Haleluya, sebab Kau mulia. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak disembah. Glory bagimu, segala kemuliaan bagimu. Kau layak diagungkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita patut bersyukur karena Bapa kita di surga itu Bapa yang begitu mengasihi kita, melampaui kelayakan kita menerimanya. Itulah kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat banyak orang kadang-kadang justru terlalu kejam dengan dirinya sendiri, selalu mengkritik dirinya sendiri. Bahkan tidak sedikit yang membenci dirinya sendiri karena serba kekurangan yang dia lihat. Ketika orang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, maka dia akan sulit untuk mengasihi orang lain. Dan dia juga sulit untuk mempercayai bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi dirinya. Jadi ini masalah yang perlu kita beri perhatian. Mari lihat diri kita dengan cara yang benar. Karena
Karena cara orang melihat dirinya itu akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan tindakan-tindakannya ke depan. Termasuk orang-orang yang minder ya, kadang-kadang juga seperti itu. Nah, bicara tentang minder ini, kita semua mungkin pernah di satu masa kita alami seperti itu ya. Perasaan minder seperti itu. Iya Pak, ada teman saya seperti itu Pak. Jadi dia memang tipikalnya seperti itu, nggak pedean gitu Pak, nggak percaya diri, gampang minder gitu. Memang dalam setiap aktivitas tuh dia selalu adanya harus menjauh dari keramaian. Terus kalau setiap ada pekerjaan atau misalnya apapun gitu ya Pak, aktivitas dia selalu tuh kita udah bilang kamu bisa, ya udah kamu aja deh. Sekarang kamu giliran kamu tuh selalu enggak, nah udahlah, aku ikut aja di belakang aja. Udahlah aku peserta, artinya bilang peramai aja gitu. Jadi saya bingung tuh Pak, itu orang kenapa bisa begitu Padahal ya Pak dia ya? punya banyak potensi bagus gitu ya. Pastinya Pak, pastinya gitu. Tetapi karena dia selalu merasa minder Minder dan akhirnya gak percaya diri tidak Pak. berkembang ya. Iya. Ya perasaan minder itu kan mirip dengan orang yang kepedeannya kebangetan tuh. Orang yang terlalu pede kadang-kadang juga kebangetan, meremehkan segala sesuatu, menggampangkan segala sesuatu. Tetapi orang yang tidak percaya diri juga sangat bermasalah. Jadi takut untuk membuat putusan, takut memulai sesuatu, takut untuk membangun hubungan dengan orang baru. Banyak hal dia serba ketakutan. Betul Pak, betul. Akibatnya potensi terbaiknya kan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Padahal kalau kita pelajari Alkitab, manusia itu masterpiece-nya Tuhan. Karya terbaiknya Tuhan di tengah-tengah dunia ini melampaui langit dan bumi, melampaui semua ciptaan yang lain. Kalau kita perhatikan Alkitab kan luar biasa. Ketika Tuhan ciptakan alam semesta ini, Tuhan berkata, baik, ciptaan itu sungguh baik. Tetapi ketika sampai Tuhan menciptakan manusia dan manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Sebuah peningkatan kualitas di dunia ini karena ada kehadiran manusia. Dan manusia itu dirancang Tuhan dengan segala kemuliaannya sebagai ciptaan Tuhan. Itu sungguh luar biasa karena memang manusia itu dicipta serupa dengan gambar dan rupa Allah. Berarti memiliki kemuliaan, memiliki kebaikan, memiliki karakter, memiliki norma-norma, standar moral, memiliki hikmat, kemampuan yang sangat istimewa yang dari Tuhan. Memahami hal ini sebenarnya sangat aneh kalau ada orang-orang yang akhirnya menjadi minder, negatif terhadap dirinya. Oleh sebab itu kita bisa alami pemulihan kalau kita menyadari siapa kita dalam rancangan Tuhan, apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita di dunia ini. Untuk apa kita lahir di dunia ini, untuk apa kita diciptakan Tuhan di dunia ini. Karena tidak mungkin Tuhan itu hanya asal-asalan mencipta. Semuanya pasti ada tujuannya. Baik Pak, kalau gitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang termulia, sebenarnya apa mandat yang diberikan Allah kepada manusia itu? Ya, pertanyaan sangat baik sekali karena memang ya kita paham semua ada tujuannya. Di dunia ini ada tujuannya. Kita diciptakan ada tujuannya. Kita diciptakan sebagai seorang pria ada tujuannya, sebagai seorang perempuan ada tujuannya. Amin. Kita diciptakan Tuhan dengan talenta, dengan kemampuan tertentu ada tujuannya. Kita menikah ada tujuannya. Kita dikaruniai keturunan oleh Tuhan lewat pernikahan kita ada tujuannya. Bahkan ketika dalam pernikahan kita juga tidak dikaruniai keturunan, pasti ada tujuan, ada maksud Tuhan. Mengapa sebuah pernikahan tidak diberi keturunan? Semua ada tujuannya, tidak ada istilah kebetulan. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan ada sebuah mandat, ada sebuah tugas yang jelas. Memahami ini akan merubah cara kita melihat hidup kita dan cara kita menata hidup kita ke masa depan. Kita akan baca Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sangat menarik sekali kalau kita perhatikan ayat 27 tadi kan, bahwa Allah menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya. Berarti memancarkan kemuliaan Tuhan. Berbeda dengan binatang, makhluk hidup yang lain kan. Ketika Tuhan ciptakan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki potensi seperti yang dimiliki oleh manusia. Dan ayat 28, setelah Tuhan menciptakan, Tuhan memberkati. Diberkati dulu. Tetapi ternyata juga ada tujuannya. Diberkati untuk apa? Kemudian baru Tuhan berfirman. Ada 3 hal yang menunjukkan inilah mandat kita sebagai manusia. Inilah mandat kehidupan kita sebagai manusia yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini setelah diberkati Tuhan. Luar biasa, jadi Tuhan memberi kita berkat supaya kita bisa melaksanakan mandat itu. Supaya kita bisa melakukan tugas itu. Yang pertama, ayat 28 tadi ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Manusia diberi potensi untuk bisa bereproduksi, beranak cucu. Tujuannya bukan supaya sekedar bertambah banyaknya tadi. Bereproduksi berarti kan bisa beranak cucu, bisa bertambah banyak. Tetapi tujuannya bukan sekedar banyak, tidak. Kalau kita baca ayat 27 kan manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Berarti ketika manusia yang serupa dengan gambar dan rupa Allah itu memiliki keturunan, berarti dia sedang melipat gandakan gambar dan rupa Allah. Itu kalau di Maleakhi dikatakan keturunan ilahi. Tuhan memberi kemampuan kepada seorang perempuan untuk mengandung. Tuhan memberi kesempatan bagi pasangan suami istri untuk memiliki keturunan. Bukan sekedar anak itu sendiri, tetapi karena Tuhan ingin supaya ciptaan yang serupa dengan gambar dan rupa Allah, keturunan ilahi itu bisa dilipat gandakan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Sehingga seluruh muka bumi ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang memancarkan keserupaan dengan gambar dan rupa Allah. Ini Amin. sangat menarik sekali. Nah, kalau keluarga-keluarga menangkap mandat Tuhan ini dalam pernikahan mereka, tidak sekedar bangga karena punya banyak anak. Kadang-kadang kan kita ketemu orang tua yang begitu kan. Ya saya sih miskin gak apa-apa, yang penting kaya anak. Anaknya banyak, kebanggaan. Ya bangga karena dipercaya Tuhan, ya benar. Tetapi kalau bangga hanya sekedar status sosial, apa artinya anak kita jumlahnya banyak, tetapi tidak memancarkan keserupaan dengan gambar dan rupa Allah, tetapi justru memancarkan keserupaan dengan gambar setan. Maka dunia ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang kesetanan. Tidak, maksud Tuhan itu supaya dunia ini makin lama dihuni orang-orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan tadi. Diberi kemampuan. Makanya di awal saya bilang, kalau pernikahan kita tidak dipercaya Tuhan dengan keturunan, pasti ada maksud Tuhan yang lain. Tetapi kalau dipercaya Tuhan berarti sebuah mandat yang sangat penting. Ini bukan sekedar kebanggaan sosial. Tidak, ada kepercayaan Tuhan luar biasa. Supaya rumah tangga kita, pernikahan kita melipat gandakan keturunan ilahi. Amin. Anak-anak yang bertumbuh menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Ini sebuah tanggung jawab besar bagi para orang tua. Yang kedua, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Jumlah keturunan yang banyak itu bukan tujuan utama. Tujuan utama apa? Tadi selain supaya keturunan yang banyak itu membuat dunia ini menjadi lebih baik, karena isinya kan orang-orang yang bertumbuh dalam keserupaan dengan gambar dan rupa Allah. Dunia akan menjadi lebih baik, semakin indah untuk dihuni.
Tetapi juga untuk apa? Tuhan ingin mereka memenuhi bumi untuk menaklukkan. Berarti menjadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan untuk mengelola. Orang-orang yang diberi kemampuan Tuhan untuk bisa mengelola ciptaan Tuhan. Ada potensi. Bukan kita yang dikendalikan oleh alam, tetapi kita yang mengelola alam. Sebuah mandat yang luar biasa yang dari Tuhan. Karena Tuhan memberi mandat, pasti memberi kita kemampuan untuk itu, ya. Amin. Menaklukkan. Makanya tidak heran kalau kita lihat makin lama manusia memang semakin mengerti rahasia alam semesta ini, semakin hari itu semakin luar biasa. Karena emang Tuhan memberi dia sebuah potensi. Yang ketiga, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan sudah menciptakan semua makhluk hidup, semua apa yang ada di alam semesta ini. Lalu Tuhan berkata, berkuasalah, berarti Tuhan memberi otoritas, Tuhan memberi kewenangan. Ini semua kamu loh yang atur loh, kamu yang mengelola loh. Bahkan kalau kita lihat kan, binatang pun yang memberi nama itu adalah Adam. Memberi nama itu bagian dari menunjukkan bahwa manusialah yang berkuasa. Manusialah yang bisa mengelola semuanya itu. Itu mandat yang luar biasa. Makanya sebagai orang Kristen kita itu diberi mandat untuk membuat bumi ini jadi lebih baik. Dunia ini jadi lebih baik. Bagi kita sebagai orang Kristen harus menjadi bagian dari semua upaya pemerintah untuk menjadikan alam ini jadi lebih baik. Jangan kita sebagai orang Kristen menjadi bagian dari kerusakan bumi, kerusakan alam. Tidak. Karena kita diberi mandat untuk berkuasa itu mengelola, menjadikannya lebih baik. Dengan 3 mandat ini berarti memang ada potensi yang luar biasa Tuhan taruh dalam hidup manusia. Tetapi potensi itu menjadi rusak sejak manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungannya terpisah dengan Allah, sumber hidupnya, maka manusia menjadi pribadi yang rusak juga. Secara jiwani menjadi rusak. Segala sesuatu dalam hidupnya rusak. Dihancurkan oleh kuasa dosa yang ada dalam dirinya. Makanya alam semesta bukan tambah baik, tetapi semakin buruk. Tetapi puji Tuhan selalu ada anugerah yang Tuhan sediakan. Amin. Anugerah itu dimulai kapan? Ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Amin. Lewat penebusannya Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu. Termasuk potensi kita sebagai ciptaan yang serupa dengan gambar dan rupa Allah. Supaya kita bisa memenuhi mandat Tuhan dengan baik. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini Tuhan ingin pulihkan. Dan melibatkan kita semuanya. Kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12 misalnya. Kapan pemulihan itu terjadi? Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus. Sebagai firman Allah yang hidup. Sebagai anak Allah. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus secara pribadi. Maka Roh Kudus melahirkan kita secara rohani. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi Amen. ciptaan yang baru. Amin. Disitulah pemulihan dalam hidup kita itu dimulai. Supaya kita bisa mengerjakan 3 mandat utama dalam hidup manusia tadi. Segala sesuatu yang rusak dipulihkan Tuhan. Segala sesuatu yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang berantakan ditata ulang oleh Tuhan. Amin. Dan indah sekali karena kalau kita baca Efesus 2 ayat 10 di sana juga dikatakan kalau kita ini dilahirkan di dalam Yesus Kristus. Kita ini diciptakan di dalam Yesus Kristus. Kita yang merupakan buatan Allah itu Tuhan sudah menyiapkan kita yang namanya pekerjaan baik. Berarti
segala pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan dalam hidup manusia pertama, yang kemudian hilang, yang kemudian rusak, dan potensi itu tidak lagi dimiliki manusia, itu dipulihkan Tuhan. Pekerjaan baik, Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini masterpiece-nya Tuhan. Jangan terlalu risau dengan keadaan dan kondisi kita yang ada kekurangan. Kita harus ingat bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Orang tua kita bukanlah orang yang sempurna, maka tidak heran ketika kita lahir di dunia ini, kita tidak sempurna. Ada kekurangan, sana sini kita ada. Tetapi jangan lihat dirimu berdasarkan bagaimana orang tuamu, tetapi lihat dirimu bagaimana Tuhan menciptakanmu, bagaimana Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kerusakan apapun yang terjadi dalam keluargamu, di mana engkau dibesarkan, itu tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara, ciptaan dengan potensi yang mulia, karena kita diberi mandat ilahi yang luar biasa. Jadi jangan biarkan pengalamanmu dengan orang tua yang tidak sempurna itu membuat engkau kehilangan arah, melihat engkau salah melihat tujuan dan makna hidupmu. Kembali, lihat dirimu seperti yang Tuhan rancang. Amin. Kita bersatu Amin. dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami diberi pengertian dan hikmat untuk memahami betapa luar biasa kasih karunia Tuhan kepada kami. Semua kerusakan, semua kehancuran di dalam hidup kami, sejak kami bertumbuh dalam keluarga, latar belakang kami begitu banyak kekurangan, hidup kami begitu banyak kekurangan. Kami melewati sisi-sisi gelap dalam hidup kami. Tapi seringkali kami merasa malu, merasa tidak ada kepercayaan diri. Kami menghalangi karya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami. Biarlah saat ini kami boleh melihat kembali hidup kami sebagai masterpiece-nya Tuhan, sebagai karya terbaiknya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, memang dosa sudah merusak hidup kami. Iblis juga sudah mencuri hal-hal baik dalam hidup kami. Tetapi biarlah mata kami melihat pada salib Yesus Kristus, di mana Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan ketika Yesus berkata, sudah selesai, maka kami semua sudah mendapatkan penebusan yang sempurna. Tidak peduli betapa hidup kami berantakan, tetapi di dalam Yesus Kristus kami menjadi ciptaan yang baru. Amin. Hidup kami baru dan kami dipulihkan dalam rencana Tuhan semula. Amin. Bapa di surga, Engkau pulihkan kehidupan anak-anak-Mu yang berantakan, yang kacau balau, sehingga potensi yang baik, potensi yang mulia yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka selama ini tidak bisa berkembang dengan baik. Bahkan yang bersangkutan tidak bisa melihat ada potensi mulia, ada potensi besar yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Arahkan mata iman mereka untuk melihat kebenaran firman Tuhan itu ada dalam hidupnya. Amin. Mereka tidak larut pada hal-hal buruk, hal-hal salah, hal-hal berdosa di masa lalu. Tetapi biarlah kami melihat hidup kami seperti Tuhan melihatnya. Pulihkan potensi-potensi yang selama ini tidak terbangun dengan baik. Pulihkan karakter-karakter yang rusak selama ini. Pulihkan talenta, bakat, kemampuan yang selama ini mati, tidak berkembang. Biarlah itu mulai bisa bertumbuh, bisa berkembang. Sehingga kami semua semakin hari semakin bisa memenuhi mandat ilahi dalam hidup kami selama kami di dunia ini. Amin. Bapa di surga, Engkau menilai anak-anak muda yang saat ini bergabung dengan kami. Potensi-potensi luar biasa yang dari Engkau seringkali
mereka tidak melihatnya. Mereka sia-siakan, mereka abaikan karena mereka bergumul dengan perasaannya, dengan berbagai konflik yang mereka alami, berbagai situasi buruk yang terjadi dalam hidup mereka. Kekecewaan pahit hati terhadap orang tua, terhadap orang-orang yang mereka hargai. Tapi biarlah hari ini mereka tidak lagi begitu terpenjara dengan hal-hal seperti itu, tetapi mereka mulai bisa melihat diri mereka seperti Tuhan melihatnya. Mereka mulai bisa bersyukur atas keadaannya. Mereka mulai melangkah, mulai mengembangkan potensi-potensi yang Tuhan berikan. Melalui kehadiran kami semua Bapak, biarlah orang-orang yang kami kenal, mereka semua boleh semakin bersuka cita, hidup mereka semakin diberkati, mereka semakin mengenal Engkau. Amin. Lingkungan kami, komunitas kami, tempat kerja kami, tempat kami melayani, di mana kami hadir menjadi tempat yang semakin baik, menjadi tempat yang semakin mempermuliakan Tuhan, Amin. menjadi tempat di mana nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan oleh banyak orang. Amin. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu yang Tuhan beri kesempatan bekerja di pemerintahan, bahkan di posisi-posisi strategis untuk mengambil keputusan-keputusan dan membawa arah bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan arahkan hati dan pikiran mereka sesuai dengan rancangan Tuhan. Niat-niat jahat, niat-niat yang akan membuat mereka jatuh dalam dosa. Kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan, berbicara dengan kuat di hati mereka. Supaya anak-anak-Mu sungguh-sungguh bisa menjadi orang-orang yang dipercaya, menjaga integritasnya di dalam pemerintahan. Betapa sedih hati kami, demikian juga hati Tuhan ketika mendengar anak-anak yang Tuhan percayai untuk menjadi pejabat-pejabat publik di negeri ini, justru mereka yang melakukan korupsi, yang melakukan kejahatan, yang melakukan sesuatu yang merusak negeri ini. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka semua. Jadikan kami semua berkat bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kehadiran kami sungguh-sungguh memberkati negeri ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, luar biasa apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Jadi tetap percaya, hidupmu berharga. Tuhan punya rancangan yang sangat luar biasa ke depan. Jangan pernah melihat dirimu dengan cara yang salah. Saudara-saudara, kalau ada pergumulan apapun, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, atau relasi-relasi yang sedang rusak, saudara jangan ragu untuk menghubungi nomor telepon yang ada. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami, kita semua selalu beroleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Kalau saudara-saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV, silahkan, kami menunggu. Karena setiap komentar-komentar saudara itu bisa memberi kami sebuah masukan yang berharga untuk meningkatkan pelayanan di program Raise and Guide ini. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di
sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.